Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Nabila Farani Baskoro, dan ada teman-teman saya yaitu Zaidan Arif, Wafa Malai Putri, Safira Anissa, dan ada Konita Afifa. Di sini kami membuat produk atau tugas besar yang berjudul aplikasi pengolahan citra berbasis website pada pola citra background website e-commerce. Next. Nah, di sini kita akan membahas beberapa konten. Yang pertama ada abstrak, pendahuluan, kajian teori, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan maupun saran. Next. Untuk abstrak sendiri yaitu program pengolahan citra pada pola citra background website e-commerce merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk memproses pola citra pada latar belakang website e-commerce. Hasil dari produk ini menunjukkan bahwa pola citra warna dominan pada tampilan awal dihasilkan warna dominan pertama kurang lebih 60% dari keseluruhan area objek. Warna dominan kedua kurang lebih 10% dari keseluruhan area objek. Dan warna dominan yang ketiga kurang lebih 2% dan sisanya warna dominan selanjutnya. Next. Untuk pendahuluannya sendiri, yaitu perkembangan teknologi informasi mengubah peran website e-commerce dari presentasi produk menjadi inti bisnis. Era web 2.0 dengan internet sebagai media komunikasi memunculkan aplikasi web. Artikel ini fokus pada pentingnya pengolahan citra, khususnya citra background produk dengan teknik canggih untuk meningkatkan visualisasi, mengurangi kebingungan pengguna, dan memilih warna dominan. Ini tidak hanya meningkatkan kualitas situs web, tetapi juga mempengaruhi kepercayaan penggunaan dan keputusan pemilihan. Next. Untuk kajian teori ada 3, yaitu yang pertama pengolahan citra, di mana citra merupakan representasi 2 dimensi dari objek 3 dimensi dalam dunia fisik. Selanjutnya ada website. Website merupakan kumpulan dari beberapa halaman web di mana informasi dalam bentuk teks, gambar, suara, dan lain-lain dipresentasikan dalam bentuk hypertext dan dapat diakses oleh perangkat lunak yang disebut dengan browser. Next. Dan yang terakhir ada e-commerce. Secara garis besar, e-commerce merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan penjualan barang dan jasa melalui internet. Next. Selanjutnya untuk metodologi penelitian akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini ada metodologi penelitian yang mana penelitian kami ini menggunakan model pengembangan dengan model EDI, yaitu EDI sendiri itu terdiri dari singkatan Analyze, Design, Development, Implementation, sama Evaluation. Nah, di tahap Analyze sendiri, pertama kami menciptakan tampilan yang menarik untuk website ini, kemudian membangun identitas merek yang kuat, meningkatkan kepercayaan pelanggan, kemudian memudahkan navigasi. Jadi masalah yang ingin kami pecahkan bagaimana memilih warna dominan yang tepat untuk mencapai tujuan ini, mengingat preferensi. Kemudian pada tahap desain, langkah-langkah yang kami lakukan yaitu yang pertama merancang struktur keseluruhan aplikasi, kemudian menentukan fitur dan fungsionalitas yang diperlukan, merancang antar muka pengguna UI, kemudian menentukan desain warna yang diinginkan pengguna, mendesain tampilan dan interaksi website agar mudah digunakan, kemudian merancang struktur website untuk pengolahan citra yang memenuhi kebutuhan pengguna. Next. Tahap selanjutnya yaitu development atau pengembangan. Jadi di sini kami melakukan beberapa langkah yaitu implementasi desain ke dalam bentuk website, kemudian membangun fitur pengolahan citra, kemudian implementasi desain website ke dalam kode-kode yang akan dijalankan, melakukan pengujian website untuk memastikan fungsionalitas dan kinerja yang diharapkan telah tercapai. Kemudian pada tahap implementation, kami
mengimplementasikan website kami terhadap beberapa e-commerce, nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian yang terakhir ada tahap evaluasi. Pertama mengukur keberhasilan aplikasi, kemudian mengumpulkan umpan balik pengguna dan melakukan evaluasi. Jadi di dalam berdasarkan evaluasi ini, kami melakukan perbaikan dan pengembangan lebih lanjut terhadap website yang kami kembangkan. Kemudian evaluasi kinerja website itu sendiri dalam pengolahan citra terhadap pola citra latar belakang website e-commerce. Kemudian kami mengumpulkan masukan dari beberapa pengguna untuk perbaikan dalam meningkatkan website yang kami kembangkan ini. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Penelitian ini berfokus pada warna dominan background website e-commerce. Pengolahan pola citra background warna web e-commerce ini menggunakan buku teori warna, pengolahan gambar digital, dan web itu sendiri. Setelah menghasilkan pola warna yang dominan, penelitian ini juga menampilkan palet warna apa saja yang ada di dalam sebuah background website tersebut. Berikut adalah tampilan dari hasil aplikasi yang telah kami buat. Di sini ada untuk memasukkan gambar, kemudian menampilkan warna yang dominan sehingga dihasilkan warna abu-abu seperti ini. Kemudian tampilan palet warna keseluruhan. Kemudian ini adalah gambar dari gambar asli website e-commerce. Kemudian pembahasan. Berdasarkan aplikasi yang telah kami buat, dihasilkan warna dominan dari 10 website e-commerce yang dianalisis, keseluruhannya berwarna abu-abu dengan jumlah sebanyak 8 website. Warna abu-abu merupakan warna yang memperlihatkan keseriusan. Dan tidak hanya itu, warna abu-abu juga memiliki rasa tanggung jawab. Arti warna abu-abu yang lain juga melambangkan sifat kemandirian. Akan tetapi, warna ini juga memiliki pemikiran yang abstrak. Seperti yang diketahui, abstrak merupakan suatu yang tidak jelas atau tabu. Kemudian warna abu-abu memiliki sifat yang stabil. Sisi negatif dari arti warna abu-abu adalah sesuatu yang dominan dengan kesan yang membosankan. Selain itu, warna abu-abu yang berlebihan juga memiliki arti yang tidak komunikatif. Kemudian dari hasil penelitian ini, pola pengolahan citra background color pada website e-commerce tampilan web, kesimpulannya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kesimpulan dari tadi yang sudah dipresentasikan dari hasil penelitian ini tentang pengolahan citra background. Yang pertama ada hasil analisis menunjukkan bahwa pada 10 web e-commerce yang dianalisis pola warna citra warna dominan background pada 8 website e-commerce, tampilan awal dihasilkan warna yang paling dominan yaitu adalah warna abu-abu dari keseluruhan area objek dan 2 web. Masing-masing memiliki warna dominan hitam dan juga biru. Selanjutnya, poin kedua, dapat membantu para pendesain web, khususnya para web-web e-commerce dalam pemilihan warna dominan seperti pada web yang dianalisis memiliki warna dominan abu-abu. Selanjutnya, poin ketiga, dengan adanya program pengolahan citra berbasis aplikasi pada pola citra background website e-commerce ini, nantinya bisa menciptakan program yang dapat mengoptimasikan atau mempermudah proses manipulasi, pengelolaan, atau penyesuaian gambar latar belakang situs web e-commerce untuk meningkatkan tampilan dan fungsionalitasnya. Poin keempat, menghasilkan langkah-langkah dalam pengolahan pola citra background color pada web e-commerce tentang warna dominan objek dengan menggunakan fasilitas dalam library Python. Yang terakhir, poin kelima, program tersebut bertujuan untuk memberikan solusi untuk mengelola gambar latar belakang pada situs web e-commerce, mungkin dengan menyediakan berbagai alat untuk memanipulasi citra agar cocok dengan kebutuhan desain dan pengalaman pengguna yang lebih baik. Next. Pada bagian saran, bagi penelitian selanjutnya khususnya berbasis web, tidak hanya pada web e-commerce saja, mungkin bisa merambah pada web lain, misalnya pada web pemerintahan, web perusahaan, bahkan kalau memungkinkan ada web-web pribadi.
Dan dari segi jumlah harus lebih banyak web yang dianalisis sehingga menghasilkan analisis yang semakin baik. Serta dalam analisa tidak hanya pada background color saja, bisa meliputi warna tulisan, penempatan tata letak image, maupun animasi bahkan keseluruhan tampilan web sampai jumlah halaman web. Dapat menambah pengetahuan yang lebih luas khususnya pembuatan aplikasi berbasis web. Jadi penelitiannya sampai pada pengguna dan pembelian web itu sendiri. Selanjutnya pada bagian lampiran akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, mungkin untuk tambahan mungkin saya akan menjelaskan bagian source code atau codingannya. Jadi pada aplikasi ini kami menggunakan bahasa pemrograman Python. Ya, di sini saya jelaskan pada bagian atas ini terdapat library yang perlu dipakai untuk mengaplikasikan pada aplikasi kami ya. Yang pertama ada import IO, kemudian ada play simple GUI. Jadi ini library untuk menampilkan GUI atau user interface dari aplikasi. Kemudian ada matplotlib. Jadi ini berfungsi untuk memvisualisasikan data warna itu seperti apa. Kemudian ada colortif. Ini untuk mencari warna dominannya. Kemudian ada image. Ini untuk menangani gambar ya, gambar screenshot dari website. Kemudian di bawahnya ada definisi figur. Jadi ini untuk menampilkan sebuah figur atau tampilan kotak itu yang berfungsi untuk menampilkan sebuah gambar, kemudian ada warna dominan, kemudian ada palet warnanya. Kemudian di bawahnya ada GUI-nya atau tampilan user interface-nya. Jadi di sini ada beberapa kolom ya. Yang pertama kolom bagian input. Jadi ada input berupa file gambarnya seperti apa, kemudian ada file outputnya. Jadi berupa output gambar gitu. Kemudian ada layout. Kemudian di bawahnya ada sebuah function yang berfungsi untuk deteksi warna dominannya. Jadi ini function utamanya atau function main. Kemudian di bawahnya lagi di bagian while true ini adalah perulangan. Jadi pada bagian Python itu diperlukan sebuah perulangan untuk membuat sebuah GUI-nya itu. Jadi di sini ada beberapa function atau metode yang digunakan untuk memproses menampilkan warna dominan, kemudian ada menampilkan palet warna, kemudian di bawahnya lagi ada menampilkan kode warnanya juga. Jadi selain menampilkan warna dominan sama palet warna, kita juga menampilkan kode warnanya juga. Ya di bagian itu. Kemudian di bawahnya ada window close, jadi untuk mengakhiri program jika sudah menampilkan apa yang sudah di outputkan ya, seperti warna dominan, kemudian ada palet warnanya. Mungkin kurang lebih seperti itu untuk source code-nya. Mungkin bisa di-run untuk melihat hasil programnya seperti apa mungkin. Oke. Oke, jadi untuk tampilan aplikasinya kurang lebih seperti ini. Jadi yang sebelah kiri ini adalah kolom untuk input, yang sebelah kanannya ini ada output gambarnya. Jadi mungkin kita bisa coba untuk membuka file, mungkin upload gambar. Oke, mungkin kita pilih salah satu contoh, mungkin gambar website atau apa. Oke, silakan di open gitu. Bebas ya. Kemudian kita tampilkan warna dominannya, maka akan muncul, nah warna dominannya kurang lebih seperti ini, yaitu warna abu-abu ya, abu-abu keputihan. Kemudian coba kita tampilkan palet warnanya, mungkin bisa diklik. Oke, mungkin agak ke atasin dikit biar kelihatan. Nah, jadi untuk
pelet warnanya kurang lebih seperti ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 warna yang ada di gambar outputnya ini. Jadi untuk gambar outputnya seperti itu dan pelet warnanya seperti ini ya. Kemudian ada kode warnanya juga di bagian sebelah kiri ini, di bagian terminal. Jadi ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 warna pelet yang bisa dihasilkan. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu untuk aplikasi deteksi warna dominan dari kelompok kami. Mungkin bisa saya kembalikan ke Mbak Nabila mungkin. Silakan. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.